Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan negara, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sejarah pajak di dunia memiliki akar sangat tua. Catatan pertama perpajakan terlihat di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu, di mana Firaun memungut pajak yang setara dengan 20% dari seluruh hasil panen gandum. Pada saat itu, Mesir belum memiliki uang kertas, sehingga biji-bijian mewakili simpanan nilai yang dapat dengan mudah dikumpulkan, diperdagangkan, dan didistribusikan kembali ke seluruh masyarakat. Orang-orang Yunani juga berperan dalam menyebarkan ide perpajakan ke seluruh dunia, seiring dengan perluasan wilayah dan perkembangan peradaban mereka. Sedangkan, pajak di Indonesia telah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam rentang sejarah yang panjang. Di Indonesia sendiri, pemungutan perpajakan memiliki sejarah tersendiri, dimulai dari awal masa kerajaan-kerajaan di Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Nusantara. Bentuk pajak yang umum digunakan pada masa ini di Nusantara adalah bentuk upeti. Upeti dapat berupa logam mulia, hasil tani, tenaga, dan lain-lain dengan tujuan untuk membangun kerajaan, melaksanakan aktivitas operasional kerajaan, membangun sarana dan prasarana, dan lain-lain. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang sejarah pajak. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari pajak itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan pajak. Pajak akan digunakan untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi dalam suatu negara. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Misalnya, dalam rangka meningkatkan ekspor atas barang dan jasa, pemerintah dapat memberikan fasilitas pajak kepada pelaku ekspor untuk meningkatkan produksi ekspor. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat berisi tentang PPh, PPN, PPNBM, PBBP3, dan lain-lain. Sedangkan pajak daerah berisi tentang PBBP2, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang ditanggung oleh pihak lain. Contohnya adalah PPN. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pengenaan pajak berdasarkan kondisi wajib pajak. Contohnya adalah PPh. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif adalah pengenaan berdasarkan objek pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya adalah PPNBM. Aturan-aturan perpajakan. Regulasi mengenai pajak penghasilan, PPh. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK.10 2016. Regulasi mengenai pembayaran pajak. 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05 PJ 2017. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK.03 2007. Regulasi mengenai PPN dan PPNBM. 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 2. PMK Nomor 32 PMK.10 2019. Regulasi mengenai bea materai. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Regulasi mengenai tentang SPT. 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak DJP Nomor PER-02 PJ 2019. Regulasi perpajakan lainnya.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09 PJ 2020. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jenis tarif pajak di Indonesia. Tarif pajak yang digunakan di Indonesia didasarkan pada pengelompokan dari masing-masing jenis pajaknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama, proporsional. Tarif pajak yang dipersentasenya tetap meski ada perubahan dari dasar pengenaan pajaknya. Contoh, tarif PPN dan PBB. Kedua, progresif. Tarif pajak yang presentasenya semakin naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPh pasal 21. Nomor 3, degresif. Degresif, progresif, tarif pajak yang presentasenya semakin mengecil, sering peningkatan dasar pengenaan pajak. Degresif, degresif. Tarif pajak yang dipersentasenya semakin menurun, seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Degresif proporsional. Tarif pajak yang persentasenya menurun tetapi sifatnya tetap satu atau stagnan seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Contoh PPh. 4. Regresif atau tetap. Tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Contoh, tarif PPN dan PBB. Yang 5, ad valorem. Tarif pajak yang presentasenya khusus dan dikenakan pada harga suatu barang. Contoh, bea masuk dalam bentuk persentase. 6, spesifik. Tarif pajak dengan jumlah tertentu yang dikenakan pada suatu atau jenis barang tertentu. Contoh, bea masuk dalam bentuk nominal. Setelah membahas jenis tarif pajak yang ada di Indonesia, selanjutnya kami akan membahas tarif dari berbagai jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan, yaitu PPh 21. Di sini terdapat perbandingan sistem perhitungan yang lama dengan sistem yang baru. Untuk sistem lama, perhitungan PPh 21 adalah dengan mengurangi penghasilan bruto setahun dengan biaya jabatan dan dikurangi dengan biaya premi lain-lain, juga iuran pensiun, kemudian dikurangi PTKP, baru dikali dengan tarif pasal 17. Sedangkan untuk sistem terbaru, perhitungannya menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Perhitungannya yaitu penghasilan bruto sebulan dikali TER bulanan. Penghitungan dengan TER ini dilakukan sampai bulan November, dan untuk bulan Desember, perhitungannya sebagai masa pajak terakhir. Sistemnya PPh 21 sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi zakat atau sumbangan agama wajib, dikurangi PTKP, baru dikali dengan tarif pasal 17. Kemudian untuk tarif PPh 21 adalah subjek pegawai tidak tetap, maka menggunakan perhitungan seperti berikut. Penghasilan hingga Rp450.000 per hari sebelumnya tidak dikenakan pajak, tapi sekarang dikalikan dengan 0%. Penghasilan lebih dari Rp450.000 hingga Rp2.500.000 per hari dikenakan tarif 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Di atas Rp2.500.000 dikenakan tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Sedangkan jika dibayar bulanan, maka dikenakan tarif efektif rata-rata dikali penghasilan bruto. Setelah subjek pegawai tidak tetap, selanjutnya adalah subjek bukan pegawai. Dulu sistem perhitungannya dikenakan tarif yang berbeda. Sekarang dilebur dengan menggunakan tarif yang sama pada sistem terbaru, yaitu tarif pasal 17 dikali 50% penghasilan bruto. Yang terakhir, tarif PPh 21 untuk subjek lainnya. Untuk peserta kegiatan, pegawai yang menarik uang terkait pensiun, mantan pegawai yang menerima bonus akan dikenakan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Sedangkan untuk dewan pengawas atau komisaris yang menerima penghasilan tetap namun tidak teratur akan dikenakan tarif efektif rata-rata bulanan dikali penghasilan bruto. Tarif PPh 22. Tarif PPh 22 terbagi dua. 1. Impor.
2,5% bagi importir yang memiliki API, APIT, dan APIS. 7,5% bagi importir yang tidak memiliki API, APIT, dan APIS. Yang kedua, penjualan hasil produk. Pembelian bahan baku dan penolong sekitar 0,25%. Jasa 2% dan sewa 10%. Tarif PPh pasal 23 dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tarif 15%. Tarif ini dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Jasa yang termasuk dalam peraturan Menko nomor 141 PMK.03 2015 seperti jasa teknik, manajemen, konsultasi, konstruksi, dan lain-lain. Yang kedua, tarif 2%. Tarif ini dikenakan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, penghasilan dari pemanfaatan hak atas tanah atau bangunan. Tarif PPh 24. Tarif PPh 24 dihitung berdasarkan persentase pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Rumus, batas maks PPh 24 yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang. Tarif PPh 25. Yang pertama, tarif final. Dikenakan atas penghasilan usaha yang dijalankan, WPOP, WP Badan, WP BUMN. Tarif final PPh 25, 0,5% untuk WPOP dengan omset sampai dengan 50 juta per tahun, 1% untuk WPOP dengan omset lebih dari 50 juta sampai dengan 400 juta per tahun, 1,5% untuk WPOP dengan omset lebih dari 400 juta sampai dengan 4.200.000 per tahun, 2,5% untuk WPOP dengan omset lebih dari 4.200.000 rupiah per tahun, 4,2% untuk WP Badan dan BUMN. Tarif non final PPh 25. Penghasilan dari pekerjaan bebas yang dilakukan WPOP. Besaran tarif sama dengan PPh pasal 17 yang berlaku. Selanjutnya, PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 secara umum adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun, tarif ini dapat berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara domisili wajib pajak luar negeri. Tarif PPh final. Berdasarkan peraturan pemerintah atau disingkat PP Republik Indonesia nomor 46 tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, PPh final untuk UMKM adalah 0,5% yang dipotong dari total omset penjualan atau peredaran bruto per bulan dan dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. Namun, dengan berlakunya UU nomor 7 tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau disingkat UU HPP, tarif PPh final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu bagi orang-orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% sebagaimana peraturan pemerintah tahun nomor 23 tahun 2018 dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah setahun tidak dikenai PPh. Tarif PBB 40% jika NJOP lebih dari 1 juta, 20% jika kurang dari nilai tersebut. Rumus NJKP sama dengan 40% kali dan kurang NJOP kurang NJOP TKP tutup kurung. NJOP TKP sama dengan 12 juta. Keterangan NJOP sama dengan artinya nilai jual objek pajak. Yang kedua, NJOP TKP nilai jual objek tidak kena pajak. Unsur-unsur pajak. 1. Subjek pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. 2. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Secara sederhana, objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. 3. Tarif pajak. Dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase.
Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. 4. Wajib pajak. Setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan yang terdaftar dengan NPWP. Syarat pemungutan pajak terdiri dari syarat keadilan. Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Selanjutnya, syarat yuridis. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Kemudian, syarat pemungutan pajak yang lainnya adalah syarat ekonomi. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Lalu ada syarat finansial. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Pemungutan pajak harus tepat sasaran, tepat waktu, dan dalam biaya yang minimal. Syarat pemungutan pajak selanjutnya yaitu syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terdiri dari self-assessment system, membebankan penentuan besar pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Yang kedua, official assessment system, membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada petugas pajak. Sistem ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mampu menghitung dan menetapkan pajaknya. Selanjutnya, withholding system. Pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besaran pajak dapat dihitung oleh orang ketiga bukan wajib pajak, petugas pajak, ataupun fiskus. Contoh, pemotongan penghasilan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Berikutnya adalah teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Dalam teori ini, negara harus melindungi rakyat dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan juga harta bendanya. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi dan sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Kedua, ada teori kepentingan. Awalnya, teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Namun, pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah. Oleh karena itu, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada masyarakat. Teori yang mendukung pemungutan pajak selanjutnya adalah teori daya pikul. Pajak harus dibayar dengan sesuai daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pertama, unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan dan kekayaan seseorang. Yang kedua, unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. 4. Teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, seharusnya rakyat penuh kesadaran bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. 5. Teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.